Banjir perlahan surut di ibu kota, namun duka cita mewarnai musibah banjir tahun ini. 5 warga yang meninggal dunia adalah seorang lansia yang terkunci dan 4 orang anak usia 7 hingga 13 tahun yang tenggelam saat bermain. Di wilayah banjir paling parah, di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur, sebagian warga mulai kembali membersihkan rumah dan perabotan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut debit air di Sungai Ciliwung, Kali Krukut, Pesanggerahan, dan Kali Sunter mulai normal sejak pagi tadi. Kita berduka cita bahwa ada korban meninggal, jumlahnya 5 orang, dan 4 dari 5 orang ini adalah anak-anak. Usia 7 tahun, usia 11 tahun, usia 13 tahun. Mereka meninggal saat bermain di air, yang kemudian ada arus, yang kemudian ada yang terpeleset dan lain-lain. Sejak tadi pagi, permukaan Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, Kali Sunter, Pesanggerahan telah sampai kepada posisi normalnya. Meski banjir mulai surut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau semua pihak tetap waspada. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut hujan ekstrim dengan intensitas tinggi diperkirakan terjadi pada Selasa 23 hingga 25 Februari. Nah, kemudian tanggal 23 ini sudah menjadi kuning bahkan sampai coklat kemerahan. Nah, yang diwaspadai itu warna kuning sampai coklat kemerahan itu hampir merata di seluruh wilayah Jabodetabek. Yang tengah memang masih hijau ya, tapi hijaunya ini kan sudah hijau ke arah kuning. Jadi kita waspada hari ini, kesimpulannya hari ini kita masih harus waspada. Ya. Kemudian waspada berikutnya tanggal 23 dan tanggal 24. Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menyebut Pemprov DKI belum berhasil menata 13 sungai yang kerap memicu banjir di ibu kota. Nirwono Yoga juga mengkritik tata drainase DKI Jakarta yang hanya berfungsi 30% dengan kemampuan penyaluran hujan lokal hingga 100 mm per hari. Kita harapkan pada tahun 2022 minimal secara bertahap sudah mulai dilakukan pembenahan 4 sungai dari 13 sungai utama di DKI. Kemudian yang tidak kalah penting, program ini menuntut adanya pelebaran sungai di mana disepakati sudah ada 7,5 meter kiri kanan, kemudian dikeruk dan ditata kiri kanannya dengan pendekatan kombinasi antara naturalisasi dan normalisasi dan dilakukan secara bertahap. Dari total 44 posko pengungsian yang didirikan di DKI Jakarta, hari ini tersisa 10 pengungsian yang digunakan. Antisipasi penularan COVID-19 di pengungsian yang masih padat diterapkan dengan bantuan masker, tes usap bagi warga prioritas seperti ibu hamil, lansia, dan mereka yang sakit. Tim Liputan, Kompas TV.